tak hanya Gatot Brajamusti yang juga harus digeledah rumahnya, tapi juga sejumlah pihak, katakanlah ada Reza Artamevia di sana yang juga positif tersangkut kasus narkoba. Tanggapan Anda? Selama kita ada permintaan secara legal ya dari Polda NTB terkait dengan perbantuan penyelidikan, insya Allah kita akan bantu sepenuhnya karena memang kita sama-sama kepolisian ya. Yang menjadi masalah itu tadi kembali lagi dasar hukumnya gitu. Kalau memang di sana memang dasar hukumnya jelas, memang terbukti yang bersangkutan mengguna, terus kemudian ada permintaan dari Polda sana, tentunya kita akan juga lakukan yang sama ya. Kembali lagi case per case ya, kita tidak boleh mengeneralkan ya. Betul. Pak Awi, Anda katakan tadi soal kasus narkoba akan ditangani oleh Polres Mataram, katakanlah di Nusa Tenggara Barat. Tapi kemudian bagaimana dengan penggeledahan dari Polda Metro Jaya? Ada beberapa hasil temuan di sana, adakah kemudian kasus baru yang juga akan menyeret nama Gatot Brajamusti? Ya betul, informasi terakhir hasil lab hari ini memang ternyata positif, ada barang haram di sana yang narkobanya. Kemudian ada kepemilikan senjata api dan amunisi ya. Banyak itu amunisinya, ada luar biasa itu kaliber 9 mili aja sampai 824 butir. Kemudian untuk kaliber 32-nya itu ada sekitar 600 lebih ya. Waduh. Kemudian senpinya tadi ada 2, jadi Walter sama Glock. Bang, jadi bukan Browning. Browningnya untuk jenis pelurunya. Kemudian ada juga sangkur, holster dan lain-lain ya. Kemudian ada juga tersangkut kasus memelihara, menguasai, menyimpan satwa yang dilindungi. Itu ada binatang apa? Harimau yang dikeraskan itu. Kemudian ada yang hidup, elang. Itu masih hidup dan semuanya sudah kita serahkan ke BKSDA untuk disimpan di sana. Namun kasusnya tetap kita lanjut. Tapi kalau kembali lagi ke narkoba, temuan narkoba di kediaman Gatot Brajamusti, artinya ada berapa banyak narkoba yang ditemukan di sana? Cuma gram ya, sekian gram gitu. Artinya hanya akan terkena unsur pemakai ataukah sampai ke pengedar? Saya terlalu dini kalau ngomong itu, karena memang yang bersangkutan belum kita lakukan pemeriksaan. Baru 5 saksi yang kita bisa periksa ya, ada asisten rumah tangga, ada driver, ada putra-putrinya, kemudian ada saudaranya, kemudian termasuk kemarin terkait dengan binatang yang dilindungi juga kita memeriksa dari BKSDA. Baik, kita ke Pak Anwar Fuadi. Pak Anwar, Anda tadi katakan memang ini hanya sebagian kecil dari artis yang kemudian menggunakan narkoba. Tapi Pak Henry juga kemarin menyatakan ke rekan saya Friska, selain ia melaporkan kepada BNN, ia juga memang mengantongi sejumlah nama artis yang memang menggunakan narkoba. Katakanlah seperti itu. Apa tanggapan Anda soal ini? Ya memang ada beberapa artis yang menggunakan narkoba. Saya juga tahu, tapi belum saya ungkapkan aja. Ya kan? Tapi catatan nih, Livi. Tidak ada anggota saya, Persatuan Artis Sinetron Indonesia yang terlibat dengan narkoba. Nggak ada, itu anggota Parvi, bukan anggota Parsi. Beda, saya alhamdulillah. Karena ketuanya tidak pernah merokok, tidak pernah minum keras, tidak menggunakan narkoba. Anggota saya kan malu. Pak Anwar, kalau dikatakan kalau ketuanya merokok, ketuanya, kalau guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Kalau ketuanya makin narkoba, ya kita nggak tahu lah. Wallahu a'lam mana anak buahnya. Pak Anwar, kalau dikatakan Pak Anwar seperti ini, artis itu menggunakan narkoba agar selalu terlihat fit di layar, agar selalu terlihat prima, agar terlihat kemudian lebih menarik lagi di mata masyarakat. Itu suatu hal yang sangat mustahil. Saya tidak pernah pakai narkoba, tapi saya fit terus loh. Umur saya 70 dengan yang 50 masih gagahan saya. Iya kan? Dibanding yang artinya alasan-alasan tersebut tidak bisa diambil? Tidak bisa, karena kita menjaga pola hidup yang baik. Tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman keras. Pola hidup yang baik, vitamin yang baik, air putih yang banyak. Hidup pola hidup, tidak bergadang, tidak masuk ke disko-disko yang dimana banyak asap rokok. Saya 70 tahun, coba adu sama yang... Lipi, saya masih pantas sama Lipi walaupun 70 tahun. Iya, itu. Kita ke Pak Awi lagi. Pak Awi, kalau kita melihat kasus dari Gatot Brajamusti kemudian akan menyeret nama Reza Artamevia karena juga sudah positif menggunakan narkoba. Kemudian apa tindakan selanjutnya dari pihak kepolisian soal ini? Yang jelas ya, karena memang untuk percepatan tentunya biar semua terbuka ya, semua transparan. Rencana nanti kita akan kirim penyidik ke sana mendalami terkait dengan saudara AAGB ini sehingga AAGB ini segera kita BAP, kemudian jelas secara transparan publik juga tahu bahwasannya
terkait dengan narkoba di kediamannya bagaimana, kemudian senpi, amunisi bagaimana, semua kan dipertanggungjawabkan termasuk yang satwa yang dilindungi tadi. Kalau Pak Henry juga kembali kemarin menyatakan kepada rekan saya Friska Clarissa, Gatot Brajamusti ini memang terkoneksi dengan sejumlah artis. Salah satunya Reza Artamevia yang juga sudah positif menggunakan narkoba. Jika memang Reza Artamevia dengan Gatot Brajamusti kasusnya sudah ditangani oleh Polres ataupun Polda di sana. Lalu bagaimana dengan Polda Metro Jaya? Apakah kemudian nanti juga akan menelusuri kasus-kasus artis yang memang terkoneksi dengan Gatot Brajamusti untuk juga ikut diselidik? Ya, selama ada benang merahnya dan ada bukti permulaan yang cukup, tentunya kita akan support ya, kita akan juga bantu untuk penyelidikannya. Kembali lagi, kita tidak boleh mengeneralkan semua nanti kita anggap narkoba atau semua artis kita anggap itu tidak boleh. Kembali lagi, kalau ada benang merahnya, ada apalagi tertuang dalam BAP, tentunya kita akan bantu untuk menyelidiki itu. Oke, kita terakhir pertanyaan saya ke Pak Anwar. Pak Anwar, kalau melihat maraknya artis yang menggunakan narkoba, apa pesan Anda untuk para artis? Tidak marak. Tidak marak, baik. Orang cuman, iya. Pesan Anda singkat saja. Pesan saya, ya kan, artis itu adalah public figure. Mereka idola masyarakat. Masyarakat menginginkan dia menjadi panutan. Jadi kalau dia menggunakan narkoba, menurut saya pesankan saya pada Pak Hakim, hukum yang seberat-beratnya, biar perlu hukum mati aja lah. Iya. Hukum mati bila perlu. Hukum mati bila perlu. Ya kalau udah berapa kali, 3-4 kali bolak-balik itu residivis sudah. Baik. Ya kan? Nggak bisa diperbaiki lagi. Ya udah, daripada mengacaukan dunia ini, ya tembak mati aja udah. Terima kasih telah bergabung bersama kami, aktor senior Anwar Fuadi dan juga Kabid Humas Polda Metro Jaya Awistiono, Kombes Awistiono. Terima